This is Daryl Advanced Class batch keempat akan segera dimulai. Dalam kelas ini kalian akan mempelajari technical analysis lebih lanjut lagi seperti price action advance, yang mana di dalamnya kalian akan belajar tentang unfilled order, order block, dan juga liquidity pool, serta masih banyak lagi. Serta kalian akan belajar tentang market cycle analysis yang di dalamnya itu ada yang namanya market timing dan juga ada yang namanya moon trading yang merupakan basic dari financial astrology. Advanced Class ini bukan untuk pemula melainkan untuk mereka yang sudah berpengalaman. Tetapi kalau misalnya kalian yang pemula ingin ikut kelas ini, kalian bisa mengambil paket bundling yang mana kalian akan mendapatkan video recording dari basic class dan kemudian kalian bisa langsung lanjut untuk mengikuti advanced class. This is dari advanced class. Batch keempat ini akan dimulai pada tanggal 6 Januari 2022 sampai tanggal 20 Januari 2022. Dan registrasi atau pendaftarannya dimulai pada tanggal 15 Desember hari ini sampai tanggal 31 Desember 2021 nanti. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan, langsung aja WhatsApp admin yang ada di nomor di bawah ini. Sudah banyak teman-teman dari batch sebelumnya yang merasakan benefit dari advanced class ini karena advanced class ini bisa membantu mereka menjadi trader lebih baik dan tentunya bisa membantu kalian untuk mencapai profit yang konsisten. So, buat kalian jangan sampai ketinggalan karena limit kelas ini sekali lagi sangat terbatas. Langsung aja hubungi admin di bawah untuk daftar and I'll see you on class. Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Desember minggu ketiga. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Dari Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join. Dan kemudian kalau misalnya kalian menemukan gue di aplikasi lain atau di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue gak pernah punya investasi atau titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya mereka suruh transfer dengan iming-iming return yang besar, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Dan bicara tentang IHSG teman-teman ya, di minggu ini ya, di hari Jumat ini IHSG ditutup di level 6.600. Itu artinya dia sedikit terkoreksi teman-teman ya dari minggu ini sejauh ini. Dan memang pada chart patternnya di dalam indeks IHSG itu sekarang sudah membentuk yang namanya head and shoulder. Tetapi kita masih bisa melihat apakah dia bertahan di neckline-nya atau dia malah nanti jebol dan bergerak ke bawah gitu ya. Tapi kalau misalnya lihat dari siklusnya pun harusnya dari akhir Desember ke Januari itu IHSG harusnya bullish ya. Makanya kita harusnya bisa berespektasi bahwa dia akan berhenti di neckline dan kemudian dia akan rally lagi ke atas ya. Tapi untuk lebih lengkapnya gue akan bahas di monitor dan juga tentunya gue akan bahas saham-saham yang bisa direferensikan dan juga saham-saham yang sudah kalian request. So, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan hari ini kita akan bahas tentang yang namanya saham. Oleh karena itu gue menggunakan charting tools dari tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham dan juga cryptocurrency secara teknikal. Jadi kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian boleh nih ya coba tradingview.com, tinggal ke id.tradingview.com, kalian sign up di website tersebut. Nah, sign up-nya itu atau daftarnya gratis. Nah, setelah kalian daftar, kalian bisa langsung ke bagian chart dan kalian langsung bisa menikmati charting tools ini secara gratis. Tetapi kalau misalnya kalian pengen fitur-fiturnya lebih lengkap, kalian bisa cek yang pro-nya. Linknya ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat coba yang pro-nya ya. Yang pro itu berbayar, cuman itu worth it banget karena di dalam fitur pro itu kalian bisa mendapatkan indikator atau bisa memakai indikator lebih banyak ya limitnya. Kemudian kalian juga bisa menggunakan fitur backtest ini, replay bar dengan lebih detail. Kalian bisa coba di intraday-nya segala macam. Jadi cocok banget buat kalian yang trading di forex atau di crypto futures gitu ya. Dan juga kalian bisa mendapatkan data historis yang lebih lengkap. Ya oleh karena itu kalian tinggal klik aja link di bawah buat daftar yang pro-nya. Oke? Dan di depan kalian ini adalah indeks dari IHSG teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan indeks IHSG itu di hari Jumat itu di close di level 6.601 ya. Nah ini kalau misalnya kita perhatiin dari hari dari hari Senin teman-teman ya. Ini kalau misalnya kita perhatiin dari hari Senin itu dia memang terkoreksi ya, terkoreksi banget dia ke bawah karena di hari Senin kemarin dia berada di resistance yang mana itu menjadi shouldernya dia dan akhirnya benar dia terbentuk shoulder kanan di sini dan dia mau jadi nih head and shouldernya, cuman batasan bawahnya itu masih di level kira-kira 6.490-an, itu merupakan neckline-nya dari head and shoulder ini. So, kita lihat aja apa bisa. Tapi sekali lagi kalau misalnya kita lihat dari cycle-nya atau siklusnya teman-teman di bulan Desember ini, kalau misalnya kita perhatiin ya 17 Desember di tahun 2020 Desember teman-teman, Desember 2020 ya di tanggal 20-an itu ya memang dia
sideways seperti ini gitu teman-teman. Tapi nanti begitu dia di akhir Desember menuju Januari dia akan bullish. Apakah sama skenarionya nanti di 2021 ya? Ini kalau misalnya kita pelajari juga di tahun-tahun sebelumnya juga sama ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Ini kalau misalnya kita perhatiin, ini di Desembernya tanggal 27 dia sideways seperti ini, dan kemudian dari tanggal awal sampai pertengahan Januari dia masih bullish ya, baru dia jatuh ya, walaupun ini jatuhnya itu gara-gara corona ya. Tapi kalau misalnya kita perhatiin lagi di 2018 teman-teman ya, di 2018 itu juga sama ya, Desember itu dia sideways, tapi nanti di akhir-akhir Desember itu dia mulai bullish teman-teman ya, terutama masuk ke Januari dia mulai bullish. Nanti kita lihat apakah dia akan terulang di tahun ini ya. Jadi kalau misalnya dia sama, ini nanti sampai tanggal sampai akhir Desember 25 sampai 28 itu mungkin dia akan terus menuju ke neckline gitu ya, menuju ke neckline. Nanti baru dia dari tanggal 30 Desember sampai Januarinya dia baru bisa rally lagi ke atas ya. Jadi kita berdoa semoga ini HNS-nya nggak jadi dan dia bisa rally lagi ke atas mengikuti siklus yang terjadi di setiap bulan Januari awal gitu. Oke? Itu untuk si IHSG seperti itu. Jadi kita masih bisa mengekspek dia turun dulu, koreksi dulu ya sampai ke level 6.490-an sampai 6.500, baru nanti dari situ di tanggal 27 Desember sampai tanggal Januari awal-awal dan pertengahan Januari dia bisa rally lagi ke atas ya, menuju ke level tentu saja 7.000-nya gitu ya. Itu untuk IHSG seperti itu. Nah, sebelum saya ke saham-saham yang direferensikan, kemarin saya bilang ada satu saham yang saya rekomendasikan, yaitu adalah Tebik teman-teman ya. Kalau misalnya kita perhatiin Tebiknya bagaimana? Tebiknya masih bergerak di situ-situ aja teman-teman ya, dan ini masih bagus banget, maksudnya masih bullish teman-teman ya, masih bisa di hold. Jadi ini saya akan hold dulu ya untuk si Tebik ini sampai ke targetnya tetap di 3.800-an ya. Itu saya akan tetap hold di situ. Jadi ini masih aman banget. Kalau misalnya kalian mau entry lagi sekarang juga bisa, karena dia masih di dalam dynamic supportnya ya untuk Tebik seperti itu. Kemudian kita bahas dulu saham-saham bank besar ya, seperti BRI teman-teman ya. Ini BRI juga, kalau BRI ini teman-teman ya, kalau misalnya kalian perhatikan dia batas level saya concern itu dalam 4.070. Kalau di bawah itu, bergerak di bawah itu, kemungkinan dia bisa ke area yang hijau ini teman-teman, di 3.900 sampai 3.980. Jadi itu kalau misalnya kalian megang BRI ya, nanti kalian siapin tuh dananya tuh kalau misalnya kalian mau averaging tuh di level-level yang saya tandain warna hijau ini gitu ya. Itu untuk BRI. Nah, sekarang tuh saham-saham yang bisa kalian tradingkan minggu depan nih sebagai referensi. Yang pertama itu ada BBYB teman-teman. Ya, ini saya lihat chartnya tadi bagus sekali ya. Ini saya lihat di H4-nya ya. Kalau misalnya kita lihat di weekly-nya, di weekly-nya dia membentuk bullish hammer seperti ini atau bullish pin bar ya. Ini tandanya tekanan bullishnya masih ke atas kuat ya. Dan kemudian di H4-nya juga dia membentuk satu pattern yang sangat bagus sekali. Ini ada bullish flag seperti ini dan dia sudah breakout kayak gini. Ini harapannya nanti hari Senin dia bisa melanjutkan kenaikan ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry, kalian bisa entry di sini, stop loss cukup di bawah sini. Dan untuk targetnya kalian bisa menggunakan 1:1 seperti ini ya. 1:1, sebentar saya geser. Nah, seperti ini dan kayak begini ya, kurang lebih seperti itu. Risk reward ratio 1:1,5. Jadi ini masih cukup bagus untuk kalian coba tradingkan ya. Itu untuk si BBYB-nya ya. Kemudian berikutnya itu ada Mari teman-teman ya. Nah, untuk Mari ya, ini Mari juga bagus sekali kalau misalnya kita perhatikan ya. Dia ini sudah close di atas yang 496 ini, yaitu di harga 500 ya. Ini merupakan suatu konfirmator juga. Kenapa? Karena di harga 496 ini merupakan resistance yang cukup kuat dan dia sekarang sudah close di atas itu. Ini ngasih kita info bahwa tekanan bullishnya sudah confirm buat masuk dan dia bisa meneruskan kenaikan. Nah, kalau misalnya kalian mau entry teman-teman ya, kalian bisa entry di harga sekarang di 500 ya. Kemudian untuk stop lossnya itu kalian cukup di 450-an, dan untuk TP-nya kalian bisa di high-nya di atas ini teman-teman ya, di level sebentar ya, ini saya kasih dulu 500. Ini saya taruh di sini. Oke. Di harga 590-an ya. Jadi risk reward ratio 1:2. Ini juga merupakan chance yang bagus banget nih si Mari ini. Oke. Berikutnya ada JPFA ya. Nah, untuk JPFA ini sendiri ini menarik juga teman-teman ya, karena dia sekarang berada di support majornya ya, major supportnya, dan di major supportnya ini pun di daily-nya kalau nggak salah tadi saya lihat ya. Oke. Nah, di daily-nya ini dia sudah membentuk doji seperti ini ya. Kalau misalnya kita perhatikan ya, ini ada doji, satu candle doji. Nah, ini kan doji ini menjadi area
penentu ya sekarang sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya dia close-nya di bawah doji berarti dia kemungkinan turun, tapi kalau sekarang ya hari ini dia close-nya di atas doji. Berarti kemungkinan nanti Senin dia tuh bisa meneruskan kenaikan ya. Sampai mana? Jadi kalau misalnya kalian mau entry JPFA, kalian bisa entry di harga 1605 ya. Kemudian untuk stop loss-nya cukup kalian di bawah dojinya aja di 1540 sekitar 4%-an, dan untuk TP pertamanya kalian bisa taruh di sini teman-teman ya, di harga 1725. Itu TP pertamanya dengan risk reward ratio 1:1,85 gitu ya. Jadi itu bisa dijadikan pertimbangan juga untuk JPFA. Oke, jadi itu adalah saham-saham yang bisa dijadikan referensi. Sekarang ke saham-saham yang sudah kalian request. Yang pertama ada Waskita teman-teman ya. Nah untuk Waskita ini sendiri kalau misalnya kita perhatiin ya, dia sekarang ini berada di level supportnya juga ya. Kalau misalnya kalau kalian perhatiin ini kan level support ya, di bawah sini masih sedikit lagi sih ya, di 710 itu level supportnya dia. Sekarang kita zoom ke H4-nya dulu. Nah dari H4-nya kalau misalnya kita perhatiin dia kayaknya masih ada tendensi atau dorongan bisa ke bawah lagi. Jadi kita masih belum ada konfirmator untuk entry dulu ya, sebelum ada bullish-nya masuk. Karena kalau dari price story-nya juga dia masih cenderung dominannya tuh untuk bearish ya. Jadi kalau kita mendingan wait and see dulu, tunggu sampai dia di level 700-an teman-teman ya. Kemudian ada TGRA. Untuk TGRA kita lihat di daily-nya ya, di daily-nya dia masih bearish sebenarnya teman-teman, masih bearish. Kemudian untuk area demand yang paling bagusnya itu untuk TGRA itu adalah di level ini sih sebenarnya teman-teman, di level 67. Jadi saran saya untuk TGRA ini ya tunggu aja di level 67-an ya. Berikutnya ada MYOR. Nah, MYOR ini juga masih tergerus sekali teman-teman. Dia baru ada structure di sini yang mana dia sudah di break ya, dan dia masih bergerak ke bawah. Level support yang paling dekat dengan dia itu sekarang itu adalah di bagian sini teman-teman. Ini adalah level yang paling dekat nih ya untuk dia mantul gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau beli MYOR itu tungguin aja sampai di level 1860 sampai di 1950. Itu menjadi level-level price reversalnya si MYOR. Berikutnya ada PTPP. Nah untuk PTPP ini sendiri ini juga sama ya, dia lagi terkoreksi, cuman dia sekarang berada di daerah demandnya teman-teman ya. Nah ini demandnya di sini ya, dia sudah masuk nih sebenarnya ke area demand, cuman dia belum ada tanda-tanda untuk reverse ya, belum sedikit pun belum muncul. Ini bahkan candlenya pun masih impulsif bearish seperti ini, belum ada rejection ya, belum ada swing ya. Lebih baik kita tunggu aja sampai dia terbentuk swing. Mungkin dari Senin dia akan terbentuk swing, baru kalian bisa entry di sini gitu ya. Dan kalau misalnya kita mau klaim atau mau cocokin dengan Fibo-nya juga, sekarang dia berada di 618 ya, yang mana ini merupakan area reversal kuat sebenarnya. Tapi sekali lagi untuk konfirmasinya itu kita mendingan nunggu dia bikin swing low dulu, baru kita bisa masuk di si PTPP ini ya. Untuk PTPP seperti itu. Berikutnya ada SMDR. Untuk SMDR dia sudah rally teman-teman ya, dan dia sekarang harganya tuh masih berada jauh di atas dynamic supportnya gitu ya, dan itu membuat saya mendingan jangan dulu, tunggu sampai dia koreksi ke dynamic supportnya baru kita entry pada saat dia koreksi. Kalau sekarang kan dia lagi rally, lagi impulsif, lebih baik jangan dikejar. Kenapa? Karena kalau misalnya kita kejar, risk reward ratio kita menjadi lebih besar ya. Lebih baik nanti tunggu sampai dia masuk ke daerah dynamic supportnya di level-level 920-an sampai 950-an gitu ya. Berikutnya ada Cepin teman-teman. Nah Cepin ini juga berada di level support ya teman-teman, di daerah-daerah support seperti ini ya. Sebenarnya dia sudah kena sih support gini, dan dia sekarang sedang membentuk pattern seperti diamond pattern seperti ini. Yang mana ini harusnya kita konfirmasi masuknya itu ketika dia break diamond patternnya ini ya. Tapi kalau lebih amannya lagi, saya pribadi saya lebih suka kalau misalnya dia sudah bergerak di atas 6075. Jadi kalau masih di bawah itu, saya bilang masih kurang oke untuk beli Cepin. Tapi kalau dia sudah misalnya ada satu impulsif candle ke atas yang ngebreak level 6075-nya, itu bisa kalian jadikan referensi ya untuk di entry untuk si Cepin. Nextnya ada CSRA teman-teman. Nah untuk CSRA ini kita lihat ya, dia sekarang lagi rally, dan sekarang di ujungnya itu ada candle take profit seperti ini yang ada kaki di atas ya dengan rejection ke bawah, membentuk bearish pin bar kayak begini. Ini menjadi satu sign yang kurang oke untuk kita beli ya. Kenapa? Karena ini tekanan bearishnya cukup kuat. Dan minor support berikutnya itu ada di level 478. Di situ nanti kalian bisa lihat dulu sih. Maksudnya kalau misalnya kena 478-nya dia bikin swing low atau enggak. Ya kalau misalnya dia bikin swing low, mungkin kalian bisa masuk secara pelan-pelan di CSRA ini gitu. Tapi kalau dilihat secara garis besarnya teman-teman dari daily-nya ya, memang di area sini yang dia di reject ini itu merupakan area supply yang kuat sekali. Dan the next-nya itu kalau misalnya kalian mau entry, memang minimal tuh lebih baik di level 400
50 sampai 460-an ya untuk CSR seperti itu. Nextnya ada Pewon. Oke, untuk Pewon ini juga dari daily-nya dia tekanan bearish-nya masih besar. Di sini dia ada structure yang mana hari Senin tuh tampaknya bisa dijebol ke bawah, dan kalau dijebol ke bawah, dia mungkin bisa bergerak sampai ke level ini, teman-teman, yang 438. Jadi, kalau misalnya kalian mau beli ya, saran saya tuh di level 430 sampai 440 lah. Itu adalah area yang bisa kalian jadikan untuk buying area ya di sini kurang lebih, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya keadaan seperti ini tekanan bearish masih besar, jangan sekali-kali kita masuk pada saat tekanan bearishnya masih besar seperti ini, tapi kita masuknya pada saat dia bearish, dia sudah mendekati price reversal zone-nya dan dia mulai untuk melakukan tanda-tanda reversal ya, seperti misalnya ada swing, ada candle rejection seperti itu. Dan yang terakhir ada MNCN, teman-teman. Nah, untuk MNCN sendiri ini juga ini tekanan bearish masih kuat. Kalau misalnya kita perhatikan, ini ada bullish channel yang mana bullish channel itu sudah di break dengan satu candle yang impulsif juga. Di hari Jumat kemarin dia tuh masih retracement ke atas ya, dan ini kita belum tahu ya apakah kenaikan ini hanya sementara, yang kemungkinan besar sih hanya sementara atau hanya retracement ya. Kenapa? Karena bearish power di candle itu masih terlalu besar sekali ya. Jadi kalau saya pribadi mendingan saya tunggu dulu, jangan entry dulu, tunggu sampai si MNCN ini masuk ke daerah-daerah reversal yang kuat seperti di level 860-an ya. Nanti kita lihat di situ lagi apakah bisa dipertimbangkan untuk masuk ya. Karena pada dasarnya pun sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, si MNCN ini kalau dilihat dari tren besarnya, dia ini memang sudah di break ya ke atas dan sedang bergerak ke atas. Cuman untuk di pergerakan minornya dia justru masih koreksi, dan koreksinya itu mengkhawatirkan karena dia sudah nembus bullish channelnya ini gitu loh. Dan itu bisa berakibat dia tuh turun lagi sampai ke level 860-an ya. Jadi untuk MNCN seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin ini aja informasi yang mau gue sharing kalian. Semoga bisa bermanfaat, terutama buat kalian yang trading saham ya. Mungkin segini dulu dari gue, teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke, jadi itulah pembahasan gue tentang IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Dan juga tadi gue sudah bahas saham-saham yang akan request. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa gue bukan financial advisor, jadi apapun yang kalian ambil di sini kalian sesuaikan lagi dengan money management kalian dan juga trading management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal lagi ya. Dan sekali lagi buat kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut buat join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook dan juga Instagram menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue nggak pernah punya program investasi atau titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya mereka suruh transfer, itu jangan sampai transfer karena itu adalah penipu. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan channel ini. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun, baik itu saham yang mau gue bahas ke depannya ataupun materi apapun itu selama berhubungan dengan forex, saham dan juga kripto. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah, mungkin sampai situ aja teman-teman videonya. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.